Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 20 sampai ayat yang ke-21 yang berkata demikian. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Perabot yang Mulia. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca, 2 ayat itu memberikan gambaran tentang bagaimana Tuhan menempatkan saudara dan saya di dalam setiap ladang pekerjaan dan pelayanannya dengan dua bagian. Ada yang menjadi perabot yang mulia, tapi ada yang menjadi perabot yang kurang mulia. Tapi hari ini saya mau bahas tentang perabot yang mulia. Jadi Tuhan punya goal, Tuhan punya tujuan untuk membuat dan menempatkan saudara dan saya menjadi perabot atau bejana yang mulia. Nah, untuk memenuhi syarat menjadi perabot atau bejana yang mulia yang bisa Tuhan pakai, ada beberapa hal yang harus saudara dan saya penuhi sesuai di dalam 2 Timotius 2 ayat 20 sampai ayat 21 tadi. Yang pertama syaratnya untuk menjadi perabot yang mulia. Yang pertama dikatakan harus menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Jadi semua bentuk kejahatan yang menempel pada bejana kehidupan kita, tubuh jasmani kita, rohani kita, itu harus kita bereskan terlebih dahulu. Karena itu syarat pertama untuk menjadi bejana yang mulia. Semua jenis kejahatan yang menempel pada kehidupan saudara dan saya sebagai bejana hidup, itu harus benar-benar dibersihkan tuntas. Kalau saya lihat dalam terjemahan Alkitab Interlinear, itu berkata bahwa kita sebagai bejana itu harus tuntas membersihkan diri kita dari segala kejahatan. Jadi tidak boleh tertinggal sedikit pun kejahatan. Nah, jika poin pertama ini kita alami, kita lakukan, kita membersihkan diri dari segala kejahatan dan kita mengikat diri kita pada firman-Nya yang terus membersihkan kita. Yohanes 15 bilang, kamu belum bersih, tapi firman itu akan membersihkan kamu supaya kamu bersih. Jadi ketika saudara dan saya terikat pada firman, firman itu akan terus membersihkan kita dari segala kejahatan supaya kita memenuhi syarat yang pertama untuk siap dipakai menjadi perabot yang mulia. Yang kedua, kalau saudara dan saya mau menjadi perabot yang mulia, setelah kita membuang tuntas semua kejahatan, yang kedua, kita akan dikuduskan, kita akan disendirikan oleh Tuhan. Kita akan dipisahkan dari orang-orang yang masih hidup di dalam segala kejahatan mereka. Jadi kemudian mulai terjadi pemisahan antara bejana yang mau dipakai untuk hal-hal mulia. Dia pisahkan antara yang sudah bersih dari kejahatan dan yang belum bersih. Yang kedua, kita akan dikuduskan, kita akan disendirikan dan kita harus mengikuti hal itu. Yang ketiga supaya saudara dan saya mau jadi bejana yang mulia. Yang ketiga, setelah itu Tuhan akan memberikan kelayakan bagi kita. Dia akan menilai, kayaknya ini udah siap belum ya? Kayaknya ini udah bagus belum ya? Di bagian ketiga dibilang kita akan dilayakkan. Kalau di dalam firman itu dibilang kita akan dipandang layak
untuk dipakai tuannya. Tapi dalam terjemahan asli Tuhan bilang dia menilai, kemudian dia melayakkan kita. Jadi dia memberikan nilainya kepada bejana itu. Dia memberikan nilainya yang berbobot itu kepada saudara dan saya, supaya kita menjadi bejana yang akan dihormati, bejana yang akan dihargai. Kita menjadi perabot yang ketika dia tempatkan di mana saja, kita akan dihormati, kita akan dihargai. Itu yang dimaksud dengan ayat dipandang layak oleh tuannya. Jadi yang ketiga, kita dinilai dan kemudian dia memberikan bobotnya kepada kita, bobot ilahinya, supaya kita dihormati dan kita dilayakkan untuk ditempatkan sesuai dengan kehendaknya. Yang terakhir, setelah itu dia mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan yang mulia atau pekerjaan yang terhormat dalam terjemahannya. Jadi ketika bejana yang mulia itu melewati proses pertama, kedua, dan ketiga, yang keempat, dia siap untuk menempatkan kita dalam melakukan pekerjaan yang mulia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita bisa menilai dalam kehidupan ini, ada orang-orang yang Tuhan pilih, lalu Tuhan menempatkan mereka dalam pekerjaan-pekerjaannya yang luar biasa. Itu mereka adalah bejana yang mulia, yang dilayakkan Tuhan, dan kemudian dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Yang terakhir, poin yang kelima, setelah dia mempersiapkan kita untuk menempatkan kita melakukan pekerjaan mulia, yang terakhir, dia akan memakai kita menjadi alat untuk maksud yang mulia. Saya ulangi, dia akan memakai kita untuk menjadi alat mengerjakan maksudnya, tujuannya yang mulia. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya tadi di ayat 2 Timotius 2 ayat yang ke-20 tadi dibilang dalam satu rumah ada dua jenis perabot. Perabot yang mulia dan perabot yang kurang mulia. Dan Tuhan mau saudara dan saya menjadi perabot yang mulia. Tapi kita harus memenuhi 5 syarat tadi. Kita membersihkan diri kita tuntas dari setiap kejahatan. Kemudian dia mau kita siap untuk dikuduskan, disendirikan, dipisahkan dari orang-orang yang jahat. Yang ketiga, dia kemudian akan melayakkan kita dengan memberikan bobot ilahinya, supaya kita menerima bobot kemuliaan yang dia punya. Kemudian dia mempersiapkan kita melakukan pekerjaan yang mulia. Dan yang terakhir, kita dipakai untuk maksud yang mulia. Di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di mana saja, bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menjadi bejana yang mulia, yang dipakai Allah untuk maksud dan pekerjaan yang mulia. Amin.